Melanjutkan film dari Rurouni Kenshin keempat, kisah dimulai pada akhir era Bakumatsu di tahun 1864. Terlihat seorang samurai lari sambil kesakitan karena dia ingin melaporkan situasi pada rekannya. Ya, ternyata orang-orang di sana sudah menangkap Kenshin yang sepertinya sengaja agar dia tertangkap, namun karena mereka tidak tahu kalau yang di hadapannya adalah Batosai, akhirnya lalu keesokan harinya saat para polisi dari pihak Shogun datang, mereka pun kaget kalau keluarga pendukung pemerintah Shogun sudah dibantai. Dan saat orang itu datang, Okita pun yakin kalau ini sudah pasti ulahnya Batosai yang terkenal tidak memiliki emosi dan sangat cepat dalam menghabisi musuh-musuhnya. Dan saat malam di jalanan sempit kota Kyoto, Kenshin pun berhasil menemukan orang penting dari Shogun yang sedang dikawal sehingga dia pun langsung menyerangnya. Namun salah satu penjaga itu bersikeras untuk tetap hidup karena ada seseorang yang katanya sedang menunggunya. Dan karena masih hidup terus, akhirnya Kenshin langsung menyerang jantungnya. Lalu selama jadi Batosai, Kenshin adalah anggota dari kelompok klan Chosu yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Shogun, dan markas mereka ialah di sebuah penginapan. Dan Katsura selaku pemimpin kelompok ini, dia pun kaget saat melihat Kenshin bisa terkena luka, dan Katsura memberitahu kalau polisi Shinsengumi adalah orang terbaik yang dimiliki oleh Shogun, di mana Kenshin diminta untuk berhati-hati karena mereka menargetkan Batosai. Lalu kita beralih ke 1 tahun yang lalu, di mana kelompok ini merekrut anggotanya hanya berdasarkan kemampuan berpedangnya saja. Dan saat semua orang sedang berlatih, para senior pun melihat kalau perawakan Kenshin seperti bukan seorang pendekar pedang, sehingga pelatih di sana langsung menantang Kenshin untuk berduel. Ya, karena kemampuannya sangat hebat, Kenshin pun memberitahu kalau nama teknik pedangnya adalah Hiten Mitsurugi. Tapi walau Kenshin belum pernah membunuh orang, dia pun berjanji jika ada era yang damai menanti, maka dia akan mengayunkan pedangnya. Dan akhirnya saat malam Kenshin jadi dikagumi oleh banyak orang, namun karena Katsura tahu kalau teknik itu adalah teknik kuno yang sangat mematikan, dia pun jadi menginginkan Kenshin untuk menjadi Batosai walau sudah diperingatkan kalau pekerjaan tersebut akan merusak kehidupan anak itu. Namun kenyataannya pada saat ini, hati Kenshin masih sangat murni dan tidak bisa berubah. Lalu saat Kenshin sedang merenung tentang kejadian kemarin malam yang membuatnya gelisah, tiba-tiba wanita itu jadi pusat perhatian karena dia datang sendirian ke kedai yang penuh dengan pria.
Dan karena kecantikannya, dua pria itu langsung mendekat dan mengganggunya. Namun karena Kenshin muak dengan para pemabuk itu, dia pun langsung mengusirnya karena di sini bukanlah tempat untuk patriot palsu. Namun di luar ternyata mereka berdua berencana untuk membunuh Kenshin, tapi karena merasa ada kejanggalan, akhirnya Kenshin menyuruh mereka untuk segera kabur. Namun ya, tentunya Kenshin kaget kalau wanita itu melihatnya dan alasan dia mengikutinya karena hanya ingin berterima kasih, namun malah melihat hal yang mengerikan. Dan akhirnya Kenshin membawa wanita itu ke markas. Lalu keesokan harinya wanita itu tiba-tiba hilang, yang mana saat dicek ke bawah ternyata dia sedang bekerja, sehingga saat Kenshin ke sana ternyata wanita ini bernama Tomoe, dan karena dia tidak punya tempat untuk kembali, dia pun memutuskan untuk bekerja di sini. Namun setelah itu Kenshin memintanya untuk pergi dari sini dan melupakan kejadian semalam, tapi karena sempat menyangka kalau Kenshin akan membunuhnya, Kenshin pun langsung menegaskan kalau dia membunuh demi membawa era baru ialah dengan menghabisi anggota Shogun dan bukan membunuh orang sembarangan, sehingga Tomoe bertanya apakah jika dia mempunyai pedang maka Kenshin akan membunuhnya. Lalu di malam harinya saat Katsura diberitahu kalau yang menyerang Kenshin bukanlah dari Shinsengumi, akhirnya dia menyimpulkan kalau di antara mereka ada pengkhianat karena keberadaan Kenshin hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Dan setelah Kenshin pulang, Tomoe pun langsung memberikan sapu tangannya sambil bertanya mau sampai kapan Kenshin terus melakukan pembunuhan. Namun suatu hari orang-orang di sana mulai curiga dengan Tomoe hingga mereka melaporkan pada Katsura kalau kini Kenshin sudah berani tidur secara terang-terangan di hadapan wanita itu yang dianggap kalau Kenshin seperti sudah melunak. Yang akhirnya saat malam Katsura mendatangi kamar Kenshin untuk bertemu dengan Tomoe. Selain untuk menitipkan pedang baru, Katsura ingin agar Tomoe tidak melakukan apa-apa yang dapat melunakkan kemampuan berpedangnya Kenshin. Tapi di keesokan harinya, Tomoe mengajak Kenshin keluar dan saat melihat anak itu, Tomoe mengatakan kalau selain anak tersebut, semua orang di sini adalah anak dari seseorang dan pasti memiliki orang yang mereka cintai. Dan karena ragu tentang pertempuran demi kedamaian, Kenshin langsung memberitahu kalau hal itu hanya bisa dicapai oleh pedang dan kebetulan kalau dialah orangnya. Sedangkan di markas Shinsengumi, ternyata mereka berhasil menangkap salah satu anggota dari klan Chosu dan menemukan surat rencana mereka yang ingin membawa kaisar saat malam festival nanti, sehingga Saito dan kawan-kawan akan menghentikan hal itu. Lalu saat malam itu tiba, Kenshin pun malah terus teringat perkataannya Tomoe tentang kelayakan dari pengorbanan banyak nyawa untuk mencapai era perdamaian, yang mana saat ini para polisi Shinsengumi sedang bersiap untuk melancarkan serangannya pada markas kelompok Chosu. Sehingga informasi itu langsung diberitahu pada Kenshin kalau saat ini para polisi sudah mengetahui rencana mereka dan keberadaan dari Katsura saat ini sedang dalam bahaya.
Lalu saat Okita berhasil mengejar satu orang yang akan kabur, tiba-tiba Kenshin tidak sengaja lewat sana sehingga tanpa pikir panjang, Kenshin pun langsung menyerangnya. Dan Okita mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Batosai sampai ke tempat penginapan tersebut. Lalu saat Okita mengonfirmasi kalau orang ini adalah Batosai, Saito pun langsung ingin menghadapinya, namun ya, karena Kenshin diberitahu kalau Katsura sudah aman, dia pun diminta untuk mundur karena jika melakukan pertarungan di sini tidak ada gunanya sama sekali. Tapi karena hal itu, klan Chosu langsung menyerang istana secara terang-terangan dan terjadilah insiden Kinmon. Dan setelah kejadian itu, kelompok Chosu yang tadinya pejuang restorasi kini malah dicap sebagai pemberontak yang membuat mereka pun harus mundur. Lalu saat malam ketika Tomoe ingin menyelimuti Kenshin, tiba-tiba ya, karena hal itu Kenshin meminta maaf, namun Tomoe malah ingin bersama Kenshin lebih lama lagi agar Kenshin bisa menahan amarahnya, sehingga Kenshin menjawab pertanyaan waktu itu kalau dia tidak akan membunuh Tomoe walau memiliki pedang sekalipun, tapi sayangnya Shinsengumi berhasil menemukan tempat ini. Maka dari itu saat mereka lolos, Katsura meminta Kenshin untuk sementara waktu ini bersembunyi di luar kota Kyoto dan Izuka atau Katagi nantinya akan membawakan semua kebutuhan Kenshin, sehingga Katsura meminta Tomoe untuk ikut bersama Kenshin dan menyamar sebagai pasangan suami istri palsu. Namun Kenshin meminta Tomoe agar jangan berpura-pura menjadi pasangan suami istri, yang tentunya Tomoe pun setuju dan akhirnya mereka pun langsung pergi ke sebuah desa dan tinggal di sana. Lalu saat sedang sarapan, Tomoe baru pertama kali melihat Kenshin makan dengan lahap, di mana Kenshin memberitahu kalau baru kali ini dia mengerti arti kebahagiaan berkat tinggal bersama Tomoe, yang mana hal itu langsung terbukti ketika Tomoe melihat Kenshin tersenyum saat mencabut sayuran di depan, namun Izuka tiba-tiba datang ke sana. Dan alasannya ke sini untuk memberitahu kalau kelompok Chosu saat ini hanya bisa bersembunyi dan menunggu momen tepat saja, sehingga selain diberi uang saku, Kenshin diminta untuk berjualan ramuan agar penyamarannya tidak diketahui. Namun setelah jauh, Katagi tidak sengaja melihat Izuka yang ternyata dia pergi ke kuil yang terbengkalai untuk melaporkan pada Tatsumi ialah pembunuh bayaran yang bekerja untuk Shogun kalau saat ini Batosai sudah melunak, tapi dan karena Katagi adalah tangan kanannya Katsura, akhirnya Tatsumi akan memulai operasi menyingkirkan Batosai sebelum hilangnya Katagi disadari, yang mana kali ini Enishi akan dikirim ke sana.
Lalu di sana Enishi memberitahu kalau akhirnya Batosai akan dihakimi, namun saat Kenshin datang, tiba-tiba Enishi keluar dengan raut wajah yang kesal. Akhirnya Tomoe mulai bercerita kalau dia dulunya tinggal di Edo namun bukan orang kaya dan ibunya sudah meninggal saat melahirkan Enishi, yang mana adiknya jadi tidak pernah mengenal ibunya, dan juga Tomoe mempunyai tunangan namun saat sehari sebelum menikah tunangannya sudah meninggal dalam kerusuhan di Kyoto karena dia mengejar pangkat tinggi agar bisa membuat Tomoe bahagia. Sehingga Kenshin berjanji kalau kebahagiaan itu tidak akan pernah hilang lagi dari Tomoe, yang akhirnya mereka pun lalu keesokan harinya setelah beres menulis buku diarinya, dia pun meninggalkan Kenshin pergi keluar, yang mana saat Kenshin bangun dia pun langsung mencarinya, tapi tiba-tiba Izuka datang untuk memberitahu kalau Tomoe adalah mata-mata Shogun dan semua buktinya ada di buku diarinya, yang mana ternyata kalau Tomoe sengaja mendekati Kenshin karena dia diminta untuk mencari titik lemahnya. Namun sesampainya di sana, Tomoe tidak terima kalau Enishi dilibatkan dengan masalah ini, ditambah kalau anak buahnya Tatsumi sudah bergerak tanpa mendengarkan laporan dari Tomoe. Namun Tatsumi menegaskan kalau hal itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena setelah Batosai tahu kalau Tomoe adalah mata-mata, maka hatinya akan hancur dan dia tidak akan bertarung secara maksimal. Ditambah kalau Izuka memberitahu yang sebenarnya menjadi suami Tomoe adalah pria yang waktu itu yang memiliki tekad hidup tinggi, di mana membuat Kenshin ingat kalau dari semua ceritanya Tomoe, hal tersebut ternyata berkaitan, sehingga Tomoe pun tidak terima kalau selama ini dia dimanfaatkan, sedangkan Kenshin harus menerima fakta kalau selama ini Tomoe hanya ingin membunuhnya, yang mana dia pun langsung pergi ke lokasi yang sudah diberitahu oleh Izuka. Tapi Tomoe diberitahu kalau di luar anak buahnya sudah menanti Kenshin. Lalu setelah Kenshin mengikutinya, dia pun mengatakan kalau tugasnya sudah selesai di sini karena karena Tomoe terus mengkhawatirkannya, Tatsumi pun langsung menceramahinya kalau tunangannya Tomoe sudah berusaha untuk mengejar pangkat agar membuat Tomoe bahagia karena dia tahu kalau Shogun adalah kebahagiaan. Oleh karena itu, Tatsumi akan menghabisi setiap penolakan Shogun sampai ke akarnya, karena hal itulah dia ingin menghabisi Batosai. Karena ledakan itu, Kenshin pun jadi tidak bisa melihat, sehingga saat Tatsumi sadar kalau anak buahnya sudah gugur, akhirnya dia pun langsung menghadapinya sendirian.
Yang tentunya Tatsumi sangat senang ketika melihat Batosai sudah lemah secara jiwa maupun fisik. Ya, saat mata Kenshin baru bisa melihat, dia pun tidak percaya kalau Tomoe terkena serangannya sehingga Tomoe meminta maaf pada kekasihnya sambil melukai pipinya Kenshin. Lalu keesokan harinya, Katsura yang sudah ada di sana dia pun memberitahu kalau mata-mata sesungguhnya adalah Izuka yang kini sudah dihabisi, dan karena Chosu membutuhkan Kenshin, akhirnya dia pun bersedia untuk membantunya karena jika pensiun sekarang, maka semua nyawa yang sudah direnggut akan sia-sia. Namun saat era baru itu tiba, Kenshin bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Setelah itu saat membaca buku diari milik Tomoe, Kenshin pun baru tahu kalau dendam yang dimiliki oleh Tomoe ternyata bisa hilang oleh perasaannya sendiri sehingga Kenshin bertekad akan membrutal sekali lagi sampai era baru itu tiba. Dan saat pihak Kenshin menang, akhirnya dia pun bersyukur karena semua perjuangannya sudah tercapai, sehingga saat Saito menantangnya untuk berduel, Kenshin pun langsung pensiun di hari itu juga yang membuat cerita pun tamat.